Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat untuk belajar hari ini? Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ayo kita berdoa dahulu dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Selesai. Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup lagi. Masih dengan ciri-ciri makhluk hidup seperti kemarin, tapi di pembahasan ini, di pembelajaran 2 ini, kita akan lebih dalam lagi untuk memahami apa saja ciri-ciri makhluk hidup. Kalian pasti masih ingat kan apa ciri-ciri makhluk hidup di pembelajaran kemarin? Coba, nomor 1, makhluk hidup itu bergerak. Nomor 2, makhluk hidup itu bernafas. Nomor 3, makhluk hidup itu bertumbuh dan berkembang. Nomor 4, makhluk hidup itu membutuhkan makan dan minum. Nomor 5, makhluk hidup itu berkembang biak. Dan yang terakhir, makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Ada 6 ciri-ciri dari makhluk hidup. Ini kalian harus hafalkan. Langsung saja yang pertama, makhluk hidup itu bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia bergerak dengan cara berjalan, menggunakan kakinya. Ikan berenang dengan siripnya. Sedangkan cicak merayap di dinding. Dengan dibantu apa kemarin? Iya, dengan dibantu spatula agar cicaknya tidak mudah jatuh. Ini Bu Guru punya gambar 2 hewan. Yang pertama hewan kucing. Hewan kucing bergerak dengan berjalan menggunakan kaki. Sedangkan ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan siripnya. Itu yang seperti selendang itu di ekor ikan itu, di punggungnya itu siripnya. Itu yang membantu ikan untuk berenang dan juga membantu ikan untuk membelokkan badannya. Jadi dia berenang nggak cuma lurus saja, tapi bisa belok-belok. Lalu bagaimana tumbuhan bergerak? Ayo, ada yang tahu? Cara tumbuhan bergerak, tumbuhan pada umumnya bergerak menuju ke arah sinar matahari datang. Hal itu dimaksudkan agar tumbuhan bisa mendapatkan sinar matahari untuk fotosintesis. Selain itu, tumbuhan juga memerlukan sinar matahari untuk melindungi diri. Apa sih fotosintesis itu? Nanti kita akan bahas di pembelajaran selanjutnya. Pernahkah kalian memperhatikan tumbuhan putri malu? Itu di gambar yang di bawah itu, yang sebelah kanan itu tumbuhan putri malu. Biasanya ada di pinggir-pinggir jalan ya. Tumbuhan putri malu memiliki daun yang dapat mengatup pada saat disentuh, pada saat malam hari, dan pada saat udara dingin, dan kembali terbuka saat udara menjadi hangat dan panas. Selain tumbuhan putri malu, coba kalian perhatikan tumbuhan bunga matahari. Ini semuanya pasti tahu ya. Bunga matahari selalu mengikuti arah datangnya cahaya matahari. Dan pada malam hari, bunga matahari akan menunduk. Di pagi hari, bunga matahari akan menghadap ke timur karena matahari ada di sebelah timur. Sedangkan pada siang hari, bunga matahari akan menghadap ke atas karena matahari berada di tengah-tengah, berada di atas. Sedangkan pada sore hari, bunga matahari akan menghadap ke barat karena matahari berada di barat. Lalu pada malam hari, bunga matahari akan menunduk. Kenapa? Karena tidak ada matahari. Yang kedua, makhluk hidup itu bernafas. Makhluk hidup dapat bernafas. Semua yang hidup itu bernafas. Kalau tidak bernafas,
Namanya mati. Alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernafas dengan paru-paru. Ikan bernafas dengan yang namanya insan. Itu gambarnya insan, berada di sebelah kanan dan kiri kepalanya, dekat lehernya ikan. Serangga bernafas dengan trakea, dan cacing bernafas dengan menggunakan permukaan kulitnya. Apa tumbuhan juga bernafas? Iya, tumbuhan juga bernafas. Tumbuhan bernafas dengan alat pernafasan yang berada pada permukaan daun. Alat pernafasan tumbuhan disebut stomata atau mulut daun. Udara masuk ke dalam tumbuhan melalui permukaan bawah daun, akar, dan batang. Itu gambarnya stomata. Kalau dia menghirup oksigen, stomatanya terbuka, lalu akan menutup. Terbuka lagi, menutup lagi. Seperti itu. Yang ketiga, makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Sedangkan berkembang artinya proses menuju kedewasaannya. Tumbuh itu dapat dilihat dari fisiknya. Kalau manusia dari bayi, kemudian anak-anak, remaja, sampai dewasa. Kalau ayam mulai dari telur, anak ayam, sampai ayam dewasa. Kalau tumbuhan dari biji-bijian, tunas, lalu berbunga, nanti berbuah lagi. Sedangkan berkembang, tadi kan menuju kedewasaan ya. Ini lebih ke cara berpikirnya. Semakin dewasa, pemikirannya semakin matang. Orang dewasa, pemikirannya tidak sama seperti anak bayi ya. Sama. Ayam dewasa, cara berpikirnya juga tidak sama dengan anak ayam yang baru menetas. Makhluk hidup berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak demi kelestarian jenisnya. Kalau nggak berkembang biak, nanti tidak bisa melestarikan jenisnya. Ada beberapa cara makhluk hidup berkembang biak. Yang pertama, kalau manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan berkembang biak dengan cara, ada 3 cara hewan berkembang biak. Yang pertama, beranak atau melahirkan. Disebut juga dengan vivipar. Yang kedua, bertelur. Disebut juga dengan ovipar. Yang ketiga, bertelur dan beranak. Disebut juga dengan ovovivipar. Ayo kita pelajari apa sih vivipar itu? Hewan beranak atau melahirkan. Maaf ya, ini tipu. Vivipar, A-nya nggak ada seharusnya. Kelompok hewan ini berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Ciri hewan beranak atau melahirkan yaitu induknya mengalami proses melahirkan. Kebanyakan memiliki daun telinga. Contohnya itu sapi, kuda, kucing juga melahirkan. Apalagi? Bebek melahirkan? Tidak. Anjing melahirkan? Iya. Kambing melahirkan? Iya, berarti mereka termasuk hewan vivipar. Hewan bertelur atau ovipar. Kelompok hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur. Contoh hewan yang bertelur, ada ayam, ada penguin, ada burung lovebird. Apalagi hewan yang bertelur? Bebek. Ya, terus cicak, ikan juga.
Ikan ada yang melahirkan loh. Ikan apa coba? Ya betul, ikan paus dan ikan lumba-lumba. Selanjutnya, hewan bertelur dan beranak, ovovivipar. Loh, ada hewan yang bertelur dan beranak? Ada. Kelompok hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Proses bertelur dan beranak berlangsung secara berurutan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur dan beranak adalah ular. Nah, itu ada gambarnya. Ular yang sebelah kiri itu bertelur. Telur langsung dikeluarkan dari ularnya, kemudian dierami, baru menetas di luar. Sedangkan yang satunya yang gambar di kanan itu juga ular. Tapi kok nggak bertelur ya? Iya, ada beberapa jenis ular seperti ular kadut atau ular deri itu melahirkan. Jadi telurnya tetap disimpan di dalam perutnya. Setelah menetas di dalam perut, baru anaknya keluar seperti melahirkan. Makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Makhluk hidup peka terhadap perangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap perangsang berbeda-beda. Maaf, itu tipu lagi ya, kurang S-nya ya. Rangsang. Daun putri malu akan menutupkan daunnya jika disentuh. Pupil mata kucing akan membesar saat gelap dan mengecil saat terkena cahaya. Mata kita akan berkedip secara refleks apabila terkena sinar yang menyilaukan. Hewan kaki seribu akan menggulung tubuhnya saat kita sentuh. Contoh lain, kalau kita mendengar suara yang keras, suara petasan, secara otomatis kita kan akan langsung menutup telinga kita ya. Tanpa disuruh, kita langsung menutup telinga kita. Atau saat ada debu yang masuk ke mata kita langsung mengedip-ngedipkan mata kita. Itu namanya peka terhadap rangsang. Perhatikan gambar di bawah ini. Ikuti berbagai gerak berjalan dan berlari seperti di gambar. Nanti dipraktekkan ya. Bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita bisa bergerak, kita bisa bernafas, kita bisa berkembang biak, kita bisa berjalan, kita bisa tumbuh. Maka dari itu kita harus bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kalau kita tidak bisa semuanya itu berarti kita sudah meninggal. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Artinya, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Siapa Tuhan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Tuhan? Mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Tapi yang paling gampang caranya ialah dengan cara mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengalaman sila pertama Pancasila. Bunyinya gimana? Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Dilambangkan dengan lambang
bintang. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Bahwa Tuhan itu Maha Esa. Esa artinya satu. Tidak ada yang lain, cuma satu. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Berarti kita melaksanakan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Kalau kita masih suka melakukan larangan dari Tuhan atau larangan dari Allah, berarti kita belum taat sepenuhnya. Mulai hari ini kita hilangkan ya kelakuan-kelakuan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Artinya di negara kita kan ada 6 agama. Ada Kristen, ada Islam, agama kita, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada juga Konghucu. Kita tidak boleh merasa kalau agama kita itu paling benar. Ya, walaupun kita memang yakin kalau agama kita paling benar, tapi bagi mereka, bagi orang pemeluk agama Kristen, bagi orang Hindu, bagi orang Buddha, Konghucu, dan Katolik, agama mereka lah yang paling benar. Maka dari itu kita harus menghargai kepercayaan orang lain, kepercayaan mereka. Tidak boleh saling menghina. Tetap beribadah sesuai dengan agama masing-masing tanpa harus menghina kepercayaan orang lain. Agar apa? Agar kita bisa hidup rukun dan berdampingan di negara Indonesia, negara tercinta ini. Oke, sekian materi hari ini. Terima kasih. Jangan lupa kerjakan soalnya nanti. Dan dikumpulkan hari ini juga, ditunggu sampai jam 8 malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.